Bab 22. Lord of Valeria tidak banyak bicara setelah dia berubah menjadi pelayan. Tapi kemudian dia tidak bisa sering bertemu dengannya kecuali di pagi hari yang terkadang juga jarang. Ada saat-saat ketika dia melihatnya tertidur di pagi hari di tempat tidurnya dan dia hanya akan berdiri di sana menatap wajahnya yang damai tetapi segera akan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Semakin dia melihatnya, semakin dia tergila-gila dengan dia dan kadang-kadang dia akan menatap jendela di luar dengan kain di tangannya melakukan apa-apa selain mimpi sampai Daisy atau seseorang akan membersihkan tenggorokan mereka. Mereka benar-benar hidup di sisi belakang mansion. Elliot bersiul melihat orang-orang di luar jendela dari ruang kerja Alexander. Alexander sedang berbaring di sofa dengan mata tertutup. Kathy, Dorothy, dan Cory lah yang pergi keluar untuk menggantung pakaian yang baru dicuci sambil tertawa dan menaburkan air kekanak-kanakan satu sama lain. Aku senang dia berteman, Sylvia berkomentar sambil melihat ke atas dari buku yang dia baca dan menegangkan lehernya untuk melihat keluar saat dia duduk tepat di sebelah jendela dan melanjutkan dengan senyuman. Ketika dia masih kecil, sangat sulit untuk buat dia berbicara jika aku tidak salah dia adalah temannya saat itu tetapi ingatan manusia memudar dengan cepat. Petik 2. Mungkin kali ini lebih dari sekedar teman, komentar Elliot menyipitkan matanya curiga dan Sylvia menggelengkan kepalanya sebelum kembali ke bukunya. Dia melirik ke arah temannya. Dia telah melihat leher Kathy dan tidak ada bekasnya. Vampir kebanyakan mengikat separuh lainnya tetapi yang membentuk ikatan berada di pihak penerima dan Elliot bertanya-tanya apakah Alexander merasakan sesuatu. Dia kemudian bertanya, bagaimana menurutmu Alexander? Jika Anda punya waktu untuk mengobrol, mengapa Anda tidak menyelesaikan dokumen di atas meja? Tanya Alexander tanpa membuka matanya. Kamu jahat Alexander. Elliot cemberut membalikkan punggungnya ke jendela. Apa yang terjadi dengan serigala yang kamu dapatkan dari hutan? Dia bertanya. Ada di kandang kuda, lebih baik digunakan untuk menjaga hewan lain. Alexander membuka matanya untuk melihat ke langit-langit. Sore telah berlalu dengan terbenamnya matahari dan menghadirkan langit berbintang. Kathy sedang melakukan tugas cepat di malam hari untuk mengisi air di kendi di dapur untuk Tuhan sebelum tidur ketika dia melihat Cory duduk di sebelah kayu bakar dengan sebuah buku di tangannya. Hanya ada seorang anak kecil selain dia yang sedang sibuk membersihkan lempengan. Itu mengejutkan, komentar Kathy melihat Cory membaca buku. Kamu sedang membaca buku. Dan itu mengejutkan karena dia mendorong. Bukan bermaksud menghakimi, tapi dari tempat asalku, jarang ditemukan pria dengan buku di tangannya pada jam seperti ini. Hanya ulama atau laki-laki yang bercita-cita menjadi dewan yang membaca sementara yang lain memanjakan diri dengan hal-hal lain, katanya sambil duduk di sebelahnya. Seperti wanita, Cory terkekeh sambil memiringkan kepalanya. Aku akan menggunakan kata adu tinju tapi ya itu juga. Mereka sekarang sendirian di dapur dengan api yang berderak dari kayu gelondongan. Anak laki-laki itu telah pergi. Kathy selalu menemukan sepupunya Ralph wanita menawan ketika dia sering mengunjunginya di perpustakaan tempat dia bekerja sebelumnya. Dia harus melarangnya mengunjunginya di tempat kerjanya. Dia kebanyakan membiarkan tinjunya berbicara daripada mulutnya. Dia merindukannya. Jadi apa yang kamu baca? Sebenarnya saya akan membaca buku masak ini tetapi menemukan ini di dalamnya. Bisik Cory mengambil kertas sobek dari buku dan duduk lebih dekat ke perapian yang memanaskan panci berisi air di dalamnya. Ini adalah daftar makhluk gaib tanda-tanda. Meskipun tidak semuanya, kami manusia tidak diperbolehkan membaca hal-hal seperti itu yang tertulis di vampir. Ada tanda-tanda terpisah. Kupikir mereka memiliki tanda matahari yang sama dengan kita. Kathy mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat perkamen itu bersamanya. Makalah itu tidak diambil dari buku tetapi ditulis oleh seseorang. Itu adalah tulisan tangan yang berantakan dan Kathy membacanya. Setelah istri saya dibakar hidup-hidup karena dia adalah seorang penyihir hitam, saya memutuskan untuk menuliskan sifat semua makhluk dan menyadari bahwa mereka tidak cocok dengan tanda-tanda matahari manusia.
Ini adalah tanda-tanda yang saya temui di waktuku. Kami percaya setiap orang memiliki dua sisi seperti siang dan malam, tetapi teori itu tidak berlaku lagi. Setelah melakukan penelitian dan eksplorasi, saya menemukan bahwa makhluk yang turun ke tanah kami memiliki tanda-tanda mereka sendiri. Itu disebut tanda bulan. Beruang. Tanda-tanda ini biasanya memikirkan pekerjaan mereka alih-alih menyodok hidung mereka di tempat yang bukan tempatnya. Bertemu beruang, Anda mungkin mengira Anda sudah mengenal mereka sejak lama karena sifatnya yang hangat. Tapi ketika marah mereka berubah menjadi kekerasan. Laba-laba. Anda mungkin berpikir dia sedih dengan kesuraman yang dia pegang di sekelilingnya, tetapi jangan tertipu oleh laba-laba. Saat Anda berpikir untuk membantunya, dia hanya berencana menjebak Anda di jaringnya dengan kejenakaannya yang manis. Kura-kura darat. Mereka biasanya lambat tetapi cukup mantap untuk membuat keputusan ketika dalam kesulitan. Bagaimanapun kura-kura telah hidup lebih lama dari yang Anda duga, mengumpulkan pengetahuan selama rentang hidupnya untuk bertahan hidup. Serigala. Makhluk-makhluk ini kebanyakan berdarah panas dan bersifat teritorial. Mereka memiliki kekuatan besar baik itu mental maupun fisik. Mereka suka memiliki cara mereka sendiri. Burung bangkai. Jika Anda mencari nasihat, ini adalah salah satu tanda yang harus Anda hindari. Burung nasar biasanya memburu kelemahan orang untuk keuntungan mereka. Mereka hanya berlima di sini, kata Kathy sambil membalik kertas itu, dan sepertinya kertas itu terbakar, katanya sambil menunjukkan warna coklat muda di tepinya. Masukkan ke dalam api, katanya membiarkan perkamen itu terbakar. Jika diberi kesempatan, aku ingin menjadi serigala. Bagaimana denganmu? Saya pikir saya baik-baik saja dengan tanda matahari saya saat ini. Dia tersenyum melihat perkamen terbakar sepenuhnya. Aduh, kata Cory tiba-tiba sambil memegang salah satu matanya. Saya pikir ada sesuatu yang masuk ke mata saya. Jangan menggosoknya seperti itu. Ini akan meningkatkan iritasi. Coba aku lihat. Pinta Kathy menepis tangannya dan menatap matanya yang memerah, membuat matanya sendiri berkaca-kaca melihatnya. Untuk menopang dirinya sendiri, dia meletakkan salah satu tangannya di bahunya. Menemukan partikel kecil seperti debu, dia dengan hati-hati melepaskannya dengan jarinya. Terima kasih, Kathy. Aku senang kau ada di sini untuk menyelamatkan mataku. Bagaimana saya bisa membalas Anda? Dia berterima kasih padanya dan dia tersenyum. Kalau begitu, kamu bisa melakukan pembersihan besok, katanya membuatnya tertawa dan mendengar seseorang di seberang ruangan. Mendongak, dia melihat Lord of Valeria berdiri di dapur menatap mereka. 3 kancing teratas kemejanya tidak dikancingkan, membiarkan dadanya terbuka saat dia mengenakan celana panjang katun hitam. Berdiri seperti itu, dia adalah fantasi dari mimpinya di hari itu. Rambutnya sedikit basah dan itu membuat Kathy bertanya-tanya sejak berapa lama dia berada di dapur. Ketika hatinya mulai berdebar, dia melihat mata Tuan bergerak dari Cory kepadanya. Dia memperhatikan. Aku akan pergi kalau begitu. Selamat malam. Cory membungkuk pada mereka berdua dengan cepat dan berjalan keluar dari kamar meninggalkan Kathy bersama Alexander sendirian. Ini, kata Alexander sambil memberikan kendi itu sambil menatap Kathy dalam diam. Dia lupa tentang air yang dia minta padanya dalam proses membaca koran. Dia merasa ingin melarikan diri saat dia pergi untuk mengisi ulang air. Alexander diam-diam mengawasinya dan itu membuat kepalanya pusing. Dia bisa merasakan matanya yang tak tergoyahkan padanya. Dia tahu dia bisa mendengar detak jantungnya. Lupakan itu. Bahkan dia bisa mendengarnya berdenging di telinganya. Dia menghela nafas lega ketika dia merasakan dia bergerak dari pintu masuk dapur, mengira dia telah kembali ke kamarnya. Catherine, Alexander berbicara berdiri di